Sini, gelombang. Kecepatan getaran, gini. Kan kalau kecepatan itu ada kecepatan rambat, ya, ya, ada kecepatan getar. Sekarang bedanya kecepatan rambat dan kecepatan getar itu apa? Arahnya, Pak. Ya, coba saya bisa jawab. Arahnya, Pak. Arahnya, ya benar. Jadi kalau kecepatan rambat arahnya ke arah sumbu apa? X atau Y? Wax, Pak, wax. Sumbu X, ya. Kalau kecepatan getar arah sumbu Y. Y. Oke, sekarang kita coba gambarkan. Nah, gini ya. Jadi kalau kecepatan getar ini, ya, gini. Kecepatan getar itu arahnya. Jadi kalau kecepatan getar tuh pas ketika di sini, ya, mana kursornya nih? Nah, ini. Saya kadang suka kehilangan kursor. Nah, ini ya. Kalau sini arahnya naik, kecepatan getar nih. Ini naik. Ini naik. Naik. Sini. Sini naik. Sini nilainya 0. Kenapa bisa 0? Oke, nanti kita bahas. Yang ini turun arahnya. Ini turun. Ini turun. Ini turun. Ini turun. Turun. Ini 0 lagi. Ini naik. Ini naik. 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 Ini balik arah 0, dia akan turun sini. Ini kecepatan getar. Sedangkan kecepatan rambat di arahnya ke sana, kanan, dia merambat. Nah, kecepatan getar ini kita simbolkan misalkan VY. Ya, simbolnya VY. Nah, persamaan V-nya gimana? VY ini dapat dari turunan daripada persamaan simpangan. Jadi VY-nya ini adalah DY dt atau turunan daripada DDT daripada persamaan simpangan tadi apa? A sin, ya, A sin omega T plus minus K kali X gini, ya, DDT A sin omega T plus minus K kali X. Nah, sekarang nih, kalau turunan sin itu apa? Turunan sin, Cos. ya, Cos. cos. Oke. Jadi Cos. kalau, ya, cos, ya. Jadi kalau misalkan Y sama dengan A sin atau sama dengan sin theta, misalkan Y sama dengan sin theta. Ini saya hapus. Y sama dengan sin theta. Nah, maka dy d theta adalah cos theta. Gini ya. Sedangkan sini VY diminta adalah dy dt, bukan d theta. Nah, caranya gimana? Kita lihat tetanya. Tetanya sama dengan ini. Nih, tetanya nih. Ya, ini tetanya. Nih, tetanya nih. Jadi tetanya itu sama dengan omega T, ya, plus minus K kali X, ya, K kali X. Nah, berarti turunan theta terhadap T, ya, d theta dt. Nah, berarti kalau turunan terhadap T yang nggak ada variabel T-nya adalah konstan. Jadi kalau nggak ada variabelnya ini dianggap sebagai konstan. Kalau konstan berarti diturunkan menjadi berapa?
0 ya. Jadi ini turunkan, maka sini didapat nilainya omega T plus minus 0. Jadi, T-nya nggak usah tuliskan lagi. Jadi omega, saya ulangi, sini ya. Omega plus minus 0. Nah, atau d theta dt sama dengan omega. Nah, maka V-nya kita bisa lihat sini, VY adalah dy d theta dy dt sama dengan dy d theta dikali d theta dt sini ya, sama dengan dy d theta mana nih. Jadi kalau depannya ada, ini kan ada a nya, ini ada a, ini juga ada a, jadi sini a cos theta ya dikali d theta dt mana ini kan omega, jadi a omega cos theta, berarti a omega cos omega ya, tetanya itu mana ini omega t plus minus kx ya, omega t plus minus k kali x. Nah, ini persamaan kecepatan getar ya. Ya, paham ya? Oke, ini persamaan kecepatan getar. Oke, sekarang kita coba kaitkan dengan persamaan simpangannya gimana? Kan persamaan kecepatan getar. Paham ya ini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Halo? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada silakan. Kita kaitkan dengan simpangannya. Ini saya hapus ya, yang sini ya. Yang kiri atas saya hapus. Ada yang atas saya hapus nih, yang atas. Yang atas saya hapus. Nah, ini saya hapus nih. Ini saya hapus. Nah, kan VY, saya tulis ulang dulu lagi. VY sama dengan A omega cos omega T plus minus K kali X. Gini. Nah, ini kalau saya tuliskan gini. Omega kali akar ya, gini akar A kuadrat kali cos kuadrat omega T plus minus kx. Boleh nggak nih? Boleh nggak? Saya terus gitu? Halo? Boleh. Boleh kan? Sama aja kan ya? Iya. Oke, saya tuliskan gini. Sama dengan omega kali akar ya. Saya ganti nih. A kuadrat kali 1 min sin kuadrat omega T plus minus kx. Sama ya? Boleh ya? Nah, ini oke. Kalau boleh ini saya hapus dulu ya. Kan kita akan mencari persamaannya. Ini biasanya kalau di kelas nih ada yang ngapusin nih. Karena di ini jadi ngapus sendiri. Dan saya tidak bergerak. Kalau sekolahan kan ngajar di kelas tuh saya bergerak, jadi badan saya bisa kurus. Kalau di PJJ saya duduk doang, jadi tambah bulat. Udah sama kayak Rian tuh ketua kelas tuh. Sama-sama gendut. Oke. Jadi berarti kan ini berarti V-nya sama dengan omega kali akar
ya. Dari A kuadrat min A kuadrat sin kuadrat omega T plus minus kx, ya. Berarti omega kali akar sini A kuadrat, ini saya tulis nih A sin omega T simpangan ya, ini kasih kuadrat berarti min Y kuadrat. Nah ini persamaannya. Nah sini kan kita bisa lihat artinya ketika dia di sini titik sini puncak sini berarti kan simpangannya sama dengan amplitudo. Nah ketika simpangan sama dengan amplitudo maka V-nya adalah omega, ya, omega kali akar A kuadrat min A kuadrat, kan Y-nya ini ya, A kuadrat min Y kuadrat berarti Y-nya ganti A, berarti omega kali akar 0, kan ini 0, jadi sama dengan 0. Jadi ketika dia titik tertinggi di sini atau titik terendah, ya, ini kecepatannya akan 0, ya, kecepatan getarnya 0, ya. Nah terus ketika titik seimbang sini, titik seimbang sini nih, ketika titik seimbang saya kasih warna merah nih, titik seimbang sini, oh merah itu ya, ya, sini seimbang nih, kecepatannya gimana? Kecepatannya berarti kan titik seimbang berarti simpangannya sama dengan 0, berarti nilai V nya sama dengan omega kali akar A kuadrat min 0 kuadrat, berarti nilainya omega kali akar A kuadrat berarti omega kali A. Nah berarti mencapai nilai maksimum di sini. Nah nilai maksimum di sini, V-nya maksimum, sini V-nya maksimum, ya, paham ya? Kan dari persamaan juga udah terlihat, dari persamaan terlihat bahwa nilai V adalah A omega cos omega T plus minus kx. Nah kalau dia nilai maksimum berarti nilai cosnya harus berapa? 1 ya, berarti nilai V-nya VY max itu dengan A kali omega, seperti ini. Oke, paham? Oke. Oke. Terus satu lagi rumus lagi itu percepatan getar. Saya nggak langsung ngasih rumus banyak. Satu rumus lagi. Tadi 1, 2, sekarang rumus satu lagi. Jadi 3 rumus. Oke, berikutnya ini udah ya. Saya clear ya. Oke. Saya hapus nih. Berikutnya percepatan getar. Nah, percepatan getar sini rumusnya AY, saya ganti warnanya nih. Jadi AY adalah turunan daripada kecepatan getar. Jadi dVy per dt. Jadi turunan V terhadap T. Jadi d dt, V-nya kan tadi apa? A omega cos omega T plus minus kx gini ya. Nah, sekarang kalau turunan cos apa? Min sin ya. Jadi Y sama dengan cos theta. Berarti dy d theta-nya adalah min sin theta. Gini ya. Karena depannya ada variabel A dan omega, ini saya tambahkan A omega. Sini tambahkan A omega. Gini ya. Nah, terus nilai tetanya adalah omega T plus minus K kali X. Ya, K kali X. Berarti turunan theta terhadap T adalah omega. Gitu ya. Tadi sudah jelaskan kalau ini konstan, maka dia turunannya adalah 0, gitu kan?
Nah, maka AY adalah nih D, sini V ya, sorry. Ini DVY, ini DVY ganti DVY gini ya. DVY PT sama dengan DVY D theta dikali D theta DT gitu kan, sama dengan nih min A omega sin theta gini D theta dt nya mana, ini kan kali omega, atau min A omega kuadrat sin theta nya saya ganti nih variabelnya nih, diganti ini, diganti omega t plus minus k kali x. Nah ini ya, nah ini persamaan percepatan getarnya. Nah makanya ini tulisannya min ya, maka arah getarannya, arah percepatan getarnya dia kebalikannya. Jadi kalau kecepatan getar dia mengikuti arah gelombang, kalau dia selalu menuju titik seimbang di sini. Jadi tanda min itu berarti arahnya dia menuju titik seimbang ini. Ini AY. Ya. Sini ini turun, sini, gini, gini. Nah ini naik, ini. Dia selalu menuju titik seimbang atau titik menuju apa tempat semula ya. Nah di sini adalah AY, sini AY gitu ya, AY. Nah atau ini bisa saya tuliskan adalah AY sama dengan min ya. Ini kan ada omega kuadrat, saya taruh depan ya. Omega kuadrat kali A sin omega T plus minus Kx. Nah, A sin omega T plus minus Kx ini apa nih? Ini apa? Y. Berarti kan persamaannya AY dengan min omega kuadrat kali Y. Gini ya. Min omega kuadrat kali Y. Nah, maka sini bisa kita simpulkan. Jadi ketika dia di titik maksimum di sini ya, simpangan maksimum Y sama dengan amplitudo, maka percepatan getarnya AY-nya adalah min omega kuadrat kali A, berarti dia bernilai maksimum. Atau ketika di sini juga dia bernilai maksimum ya, di paling bawah sini atau di puncak sini dia bernilai maksimum. Nah, ketika titik seimbang di sini berarti Y-nya sama dengan 0. Nah, maka percepatan getarnya AY-nya adalah udah min omega kuadrat kali Y-nya kan 0 ya. Kali 0, maka dia bernilai 0. Ya, sini dia bernilai minimum, berarti sini AY-nya 0. Sini AY-nya 0. Berarti sini tidak ada percepatan ya. Paham ya? Oke, sebelum kita lanjutkan, kalian ntar latihan soal udah saya siapkan di E8.